Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo kawan-kawan, sesama pembudidaya jamur tiram. Ya, kembali lagi saya di video ini bersama Mail Elek. Nah, ini lagi proses setelah pembibitan. Nah, di video kali ini kemarin juga sempat ada yang komen, Mas tutorial, Mas apa Bang ya, Bang tutorial bikin F2 gitu ya. Nanti kita bahas, ngobrol sebentar ya. Ini nanti nunggu masnya dulu. Sebelum bahas lebih dalam tentang F2 ya, bolehlah kita tengok dulu dapur pembibitan Mail Elek ya. Di sini tempat inkubasi sekaligus tempat inokulasi pembibitan. Jadi saya tidak punya alat-alat yang khusus untuk pembibitan ya. Alatnya cuma sederhana saja, sotel sama nampan sama staples, karena saya pakainya F2 kemasan plastik ya. Nah, seperti ini. Oke, kita review sebentar ya. Ini ya bentuk F2 nya Mail Elek. Nah, ada yang sudah penuh, ada juga yang ini baru semalam. Nah, ini baru turun, nanti mau segera diinokulasi. Jadi kalau yang ini, yang putih ini ya, sudah putih ini umurnya 10 hari. Ini sudah di booking sama juragan dari Jambi, sama dari mana ya, lupa saya, Bandung apa Bogor lupa. Terus ini juga sudah di booking sama juragan yang ada di Bekasi. Nah, dan untuk tutorial F2 nya saya tidak menge-share secara gratis ya, alias berbayar. Bagi teman-teman semua yang kepengen belajar pembuatan bibit ya, terutama F2 atau bibit F0 sampai F2, saya ada pelatihannya, kursus ya berbayar, karena saya nggak bisa ngasih secara gratisan. Karena di dunia perbibitan ini resikonya memang sangat besar. Kalau sekedar saya share secara abal-abal ya, tutorial secara abal-abal bisa saja, tapi kan kasihan juga nanti ditiru malah jong, akhirnya mereka kecewa kan. Nah, daripada kecewa lebih dalam kan, mending belajar. Saya bimbing sampai bisa, ingat ya, saya bimbing sampai bisa. Dan alatnya bagaimana? Apakah harus autoclave? Tidak juga, pakai drum bisa, diikutkan pengungkusan backlog bisa, pakai panci bisa. Yang penting tuh ilmunya kita dapat dulu, baru alatnya nyusul. Kita pakai alat apa itu nanti ilmunya beda-beda. Yang penting kita tahu poinnya dulu, poin ilmunya dulu. Misalkan seperti ini ya, ini ya, ini kalau kebuka anak saya ya kebuka. Ini kebuka, tidak masalah ya. Ini kalau kita sudah tahu poin ilmunya tidak masalah. Tapi yang nggak tahu ilmunya atau ilmu abal-abal ya, ini sangat berisiko sekali. Bahkan ada yang di proses pembibitannya mereka pakai apa itu namanya, kayak lemari kaca gitu, apa kurang tahu. Terus juga dikasih lampu UV. Ini sebenarnya beresiko pada keselamatan kerja. Kalau saya standar saja.
Saya enggak pakai lampu-lampuan Virtus gitu ya, Bunsem. Cuma ini aja. Ada sih alkohol, cuma mana ya, malah nggak ada. Alkohol cuma buat ya cuci tangan sama cuci spatula, itu aja udah cukup. Ini nggak perlu disemprot alkohol ya, sudah nggak perlu kalau saya ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang kepengen belajar silahkan saja nanti dikontak WA saya, dicatat ya nomornya ya, 085 643 418999. Jadi gitu ya. Bagi yang kepengen belajar serius, saya bimbing sampai bisa. Dan materinya sudah ada di YouTube saya, tapi videonya saya privat. Satu video itu durasinya 1 jam. Itu hanya membuat tutorial membuat F2 media serbuk ya. Nanti ada juga tutorial yang bikin F2 media jagung utuh. Nah, itu materinya panjang-panjang. Jadi sebenarnya bikin F2 ya untuk diupload di YouTube itu ya, media bibit, pembuatan media bibit diupload di YouTube dengan durasi hanya 15 menit 20 menit, itu saya rasa ya cuma cuplikan saja. Jadi kita nggak tahu poinnya. Saya sendiri kemarin tuh ngerekod itu sebenarnya lebih dari 1 jam, mungkin 1 jam setengah. Cuman saya edit poin-poinnya saja, itu saja sampai 1 jam. Banyak juga saya dapat curhatan, saya niru di YouTube mas, tapi zong. Nah, ini seperti itu ya maksudnya. Makanya saya nggak bisa nge-share seperti itu, nggak bisa. Kasihan kan kalau kita niru terus zong. Terus gimana coba? Teman kecewa. Nah, daripada kecewa, nah ini saya kasih solusi, belajar pakai biaya. Saya jamin langsung bisa. Karena dulu saya pernah ada yang belajar langsung ke rumah, itu cuma 1 malam, 1 hari. Tapi kerjaan cuma 1 malam. Jadi beliau datang jam 10 sampai ke rumah, terus jam 2 cari bahan. Jam 4 itu baru setat belajar prakteknya ya. Jam 10 malam itu sudah selesai, F0 sampai F2 sudah selesai. Cuma berapa jam itu. Jadi beliau nginep 1 malam, paginya langsung pulang. Cuma 1 hari ya, 1 hari. Cuma jam prakteknya pun tidak sampai 12 jam, cuma 6 jam udah cukup. Nah itu beliau terus pulang 1 minggu, kirim foto ke saya, mas berhasil ya. Itu tanpa beliau tanpa komunikasi. Setelah pulang dari tempat saya, dia istilahnya bikin kejutan lah gitu ya, mas sudah berhasil gitu aja. Loh kok nggak ngabarin kalau mau bikin dan nanti dapat bimbingan? Udah mas, sudah jelas semua. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu poinnya pembuatan media bibit, itu gampang sekali. Sebenarnya gampang sekali ya. Yang susah ini cari poinnya. Lah inilah yang disebut ilmu itu mahal ya ini. Oke, jadi gitu untuk teman-teman yang pengen bisa ilmu pembibitan, silahkan saja dikontak WA saya. Ya memang berbayar, tapi tidak mahal. Saya tekankan lagi ya, tidak mahal, bahkan cenderung murah sekali. Saya jamin murah sekali untuk kelas bibit ya. Nah, murah sekali kok. Dan ada jaminan, ada bimbingan sampai bisa, kan enak. Nah bagi teman-teman yang pengen juga membeli produk saya, F2 tempe ya, kalau di sini sebutnya tempe. Jadi kalau tetangga saya main ke rumah itu mereka bingung, loh jualan tempe gitu kan. Ya ini tempe. Ya karena bentuknya mirip tempe ya. Bentar tak pegang. Seperti ini kan. Oh, mirip tempe. Mereka bilang ini kayak tempe. Ya gitu. Kalau teman-teman mau beli atau mau menggunakan produk saya, bisa pesan. Cuman biasanya saya kasih jeda waktu 1 minggu sampai 2 minggu lah kalau untuk pengiriman gitu. Karena saya nggak bisa ready, barangnya belum bisa ready. Karena yang saya buat ini pun
sudah ada yang pesan ya. Saya buatnya hampir 2 hari sekali, kadang ngedur ke apa ya, berturut-turut 2 hari gitu bikin terus. Sudah ada yang pesen semua. Jadi ini semua udah ada juragannya. Saya jadi nggak ada yang ready ya, belum bisa nge-ready karena keterbatasan waktu. Saya juga nggak fokus 100% di bibit, jadi ya begitu, belum bisa ready. Oke, video kali ini saya rasa cukup sekian, dan dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.